Selamat datang di e-learning Sistem Informasi Pelayanan Publik. Ini adalah video mengenai kebijakan Sistem Informasi Pelayanan Publik, atau disebut SIPP. Permasalahan masyarakat terhadap layanan yang diterima saat ini adalah kurangnya publikasi standar pelayanan secara luas, jelas, dan mudah diakses. Hal tersebut menyebabkan munculnya persepsi di mana ketika ada biaya pada suatu layanan, berarti ada pungutan liar. Masyarakat tidak tahu mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan, masyarakat juga tidak tahu persyaratan apa saja yang diperlukan, dan tidak ada kepastian waktu pelayanan yang diberikan. Nah, solusi untuk menjawab permasalahan tersebut adalah SIPPN atau dikenal Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional. SIPPN adalah layanan informasi publik satu pintu berupa aplikasi berbasis web dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, akurat, dan akuntabel. Dasar hukum SIPP ada 4, yaitu Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional. Informasi terkait penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik sudah secara lengkap tertulis dalam Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 13 Tahun 2017. Berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2009, definisi SIPP adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik. Berdasarkan Pasal 23, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau non-elektronik, sekurang-kurangnya meliputi 1. Profil penyelenggara 2. Profil pelaksana 3. Standar pelayanan 4. Maklumat pelayanan 5. Pengelolaan pengaduan 6. Penilaian kinerja. Kedepannya diharapkan pengelolaan sistem informasi pelayanan publik diterapkan secara elektronik untuk memudahkan masyarakat. Berdasarkan Permen Pan-RB Nomor 13 Tahun 2017, SIPPN bermaksud untuk memberikan aksesibilitas, kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi pelayanan publik dan menjamin keakuratan informasi pelayanan publik. SIPPN juga bertujuan untuk mewujudkan pengawasan dan partisipasi masyarakat yang efektif, mewujudkan keterpaduan informasi pelayanan publik, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pembagian pengguna pada SIPPN terdiri dari admin nasional yang berada di Kementerian Pan-RB. Admin nasional memiliki tugas untuk membuatkan akun admin instansi, memantau pengelolaan informasi pelayanan publik, dan mengelola informasi dan pemberitaan pelayanan publik. Admin instansi berada di Biro Organisasi bagi Pemerintah Provinsi, Bagian Organisasi bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta unit yang menangani urusan organisasi dan tata laksana serta bertanggung jawab untuk mengelola informasi pelayanan publik bagi kementerian, lembaga, dan BUMN. Admin instansi memiliki tugas untuk membuatkan akun sub-admin, mengkoordinasikan sub-admin dalam menyediakan dan memperbaharui informasi di SIPPN, dan menambahkan unit yang belum tersedia di SIPPN. Sub-admin level 1 berada di OPD atau SKPD bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota serta eselon 1 bagi kementerian, lembaga, dan BUMN. Sub-admin level 1 memiliki tugas untuk menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke SIPPN, menyesuaikan format layanan informasi sesuai dengan SIPPN, dan membuatkan akun dan unit untuk sub-admin level 2. Sub-admin level 2 berada di unit pelayanan teknis bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota serta eselon 2 bagi kementerian, lembaga, dan BUMN. Sub-admin level 2 memiliki tugas yang sama dengan sub-admin level 1. Ada 6 konten yang perlu diisi dalam aplikasi SIPPN, antara lain, 1. Profil penyelenggara. Profil penyelenggara merupakan profil dari instansi yang terdiri dari nama penyelenggara, jenis layanan, alamat penyelenggara, nomor telepon, email, dan jumlah pelaksana. 2.
Profil pelaksana. Profil pelaksana merupakan profil dari pimpinan instansi yang terdiri dari nama pejabat, jabatan, kompetensi pelaksana, contoh nama penyelenggara dan nama pelaksana dapat dilihat pada layar. Mohon dipastikan admin instansi harus membuat seluruh unit pelayanan publik yang ada di bawah instansi terkait sehingga membentuk struktur organisasi. Admin instansi juga harus memastikan sub-admin instansi mengisi profil penyelenggara dan profil pelaksana. 3. Standar pelayanan. Standar pelayanan merupakan sebuah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, standar pelayanan terdiri dari service delivery dan manufacturing. Ada 6 komponen pada service delivery yang terdiri dari 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur 3. Jangka waktu pelayanan 4. Biaya tarif 5. Produk pelayanan 6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Sedangkan manufacturing memiliki 8 komponen yang terdiri dari 1. Dasar hukum 2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas 3. Kompetensi pelaksana 4. Pengawasan internal 5. Jumlah pelaksana 6. Jaminan pelayanan 7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 8. Evaluasi kinerja pelaksana. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2017, informasi pelayanan publik yang disediakan dalam SIPPN adalah bagian service delivery dalam standar pelayanan. Pengisian standar pelayanan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu, 1. Penginputan manual dengan form yang tersedia. 2. Import Excel dengan format yang sudah diberikan. Subadmin dapat mengisi standar pelayanan dengan menggunakan fitur jenis layanan. Seluruh unit penyelenggara pelayanan publik wajib mempublikasikan standar pelayanannya melalui aplikasi SIPPN sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Kesalahan format Excel yang akan diimport dapat menyebabkan duplikasi data, informasi hilang dan rusaknya data. Kedepannya, SIPPN akan menambahkan manufacturing pada jenis layanan sehingga unit penyelenggara pelayanan publik dapat menginputkan standar pelayanan secara lengkap. SIPPN juga akan menambahkan URL layanan online pada jenis layanan tertentu apabila suatu instansi telah memiliki layanan publik berbasis elektronik. Selain itu, SIPPN juga akan menambahkan nomor SK penetapan standar pelayanan untuk memberitahukan legalitas dari suatu standar pelayanan. 4. Maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Maklumat pelayanan diinput ke dalam aplikasi SIPPN dalam bentuk gambar. Penginputan maklumat pelayanan berada di fitur profil admin instansi dan sub-admin. 5. Pengelolaan pengaduan SP4N Lapor sebagai pengelolaan pengaduan nasional sudah terintegrasi dalam aplikasi SIPPN. Instansi pemerintah diwajibkan menggunakan aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik SP4N Lapor untuk mengelola pengaduan yang masuk dari SIPPN. 6. Penilaian kinerja berupa dokumen hasil kegiatan program kerja instansi pemerintah yang memiliki unit pelayanan sesuai dengan tugas Kementerian Pan-RB untuk melakukan kinerja dan pemeringkatan penyelenggara. Hasil penilaian terhadap kualitas informasi pelayanan publik yang ada di SIPPN akan menjadi salah satu faktor penilaian kinerja dan pemeringkatan bagi penyelenggara. Dalam Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja untuk Penyelenggara Pelayanan Publik, SIPP merupakan salah satu aspek dalam menentukan indeks pelayanan publik. Jadi jangan lupa untuk mengelola SIPPN untuk mempublikasikan informasi terkait pelayanan publik yang ada di instansi masing-masing. Kedepannya, SIPPN akan mengembangkan survei kepuasan online sehingga masing-masing instansi dapat melaksanakan survei secara mandiri pada aplikasi SIPPN. Selain itu juga, SIPPN akan menambahkan kolom untuk menginputkan penilaian kinerja lainnya seperti laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, LAKIP, wilayah bebas dari korupsi, WBK, wilayah birokrasi bersih dan melayani, WBBM, dan penilaian lainnya. Pengembangan SIPPN lainnya antara lain, 1.
Halaman utama yang mudah digunakan sehingga memudahkan masyarakat dalam mencari jenis layanan. 2. Menambahkan informasi lain pada profil instansi seperti lokasi dalam Google Maps, indeks pelayanan publik, survei kepuasan masyarakat, dan lain-lain. 3. Menghubungkan aplikasi nasional lain yang memiliki data real-time terkait pelayanan publik. Aplikasi SIPPN akan memiliki link dengan aplikasi nasional yang memiliki data real-time seperti SIRANAP untuk pengecekan kamar online, GIS Dukcapil untuk informasi data kependudukan, aplikasi DPM PTSP untuk informasi terkait investasi, dan lain-lain. Mari kita lihat bersama roadmap SIPPN di layar. Pada tahun 2020, SIPPN diharapkan dapat bersifat lebih informatif dan menyediakan informasi terkait pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pada tahun 2021, diharapkan terselenggaranya revisi regulasi SIPPN yang dapat menunjang pengelolaan dan pemanfaatan SIPPN secara nasional. Pada tahun 2022, aplikasi SIPPN dirumuskan sebagai aplikasi umum. Hal ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan pengelolaan SIPPN bagi seluruh instansi pemerintahan. Pada tahun 2023, meningkatkan pengelolaan SIPPN untuk BUMN dan BUMD. Pada tahun 2024, aplikasi SIPPN ditetapkan sebagai aplikasi umum sehingga seluruh instansi pemerintah wajib untuk menggunakan dan mengintegrasikan jika sudah memiliki aplikasi sejenis. SIPPN dapat dimanfaatkan oleh publik dan instansi pemerintah. SIPPN memudahkan masyarakat untuk mencari informasi pelayanan publik milik instansi pusat, daerah, BUMN, dan BUMD kapan saja dan di mana saja. Hal tersebut mengurangi miskomunikasi antara publik dan unit penyelenggara pelayanan publik. Terkait monitoring dan evaluasi tahunan, Kementerian PANRB telah mengirimkan Surat Menteri Nomor B20 MPP 00 042020 dan B21 MPP 00 042020 tentang tindak lanjut pemantauan sistem informasi pelayanan publik dan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional tahun 2019. Dengan adanya surat monitoring diharapkan instansi pemerintah dapat meningkatkan pengelolaan SIPPN dengan mengikuti rekomendasi yang diberikan pada bagian lampiran. Pengisian SIPPN pada tahun 2020 dilakukan oleh seluruh OPD, unit penyelenggara pelayanan publik atau satuan kerja. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Kami berharap, pemerintah provinsi dapat membalas tindak lanjut atas surat menteri paling lambat bulan April tahun 2020. Tindak lanjut tersebut merupakan rekapitulasi dari tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang berada di provinsi terkait. Bentuk dari tindak lanjut dapat berupa rencana aksi yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan dalam meningkatkan pengelolaan SIPPN. Indikator yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut. 1. Kepemilikan akun. 2. Pengisian profil. 3. Pengisian standar pelayanan. 4. Kelengkapan standar pelayanan. Berikut adalah instansi yang sudah mengisi SIPPN, terdiri dari 21 kementerian, 30 lembaga, 8 BUMN atau BUMD, 33 pemerintah provinsi, 311 pemerintah kabupaten, dan 88 pemerintah kota. Apakah instansi Anda termasuk dalam angka tersebut? Mohon pastikan kembali instansi Anda sudah mengelola SIPPN dengan baik. Sekian materi sosialisasi kebijakan SIPPN. Untuk melihat terkait cara penginputan dalam SIPPN dapat melanjutkan ke tombol masuk dan keluar website yang ada di e-learning. Terima kasih, sampai jumpa kembali.